Salam sehat buat kita semuanya, pelayan KKR dimanapun kita berada. Kasih ibas Yesus Kristus kiranya tetap memelihara kehidupan kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan Yesus masih berikan dalam kehidupan kami selaku pelayan KKR untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan tentunya kami mampu Bapa untuk memberitakan firman-Mu ini kepada anak-anak KKR kami. Maka berbicaralah kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37. Dan yang kedua di Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Beginilah karena firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan bacaan kedua di Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Beginilah karena firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 4 ayat 32-37 ini, memang ini merupakan kehidupan jemaat mula-mula ya, yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu sejak turunnya Roh Kudus kepada ajar-ajar Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka, tapi Roh Kudus penampat, senampati murid-murid pada waktu itu. Dan Petrus dan Yohanes, mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tetap semangat dalam memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam kehidupan mereka. Mereka mau bersaksi begitu ya. Menyaksikan karena kasih Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka di hadapan mahkamah agama pada waktu itu diadili, bahkan diancam gitu ya. Supaya jangan lagi memberitakan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Tapi justru Petrus dan Yohanes lebih memilih apa? Taat mereka kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada manusia. Dan orang yang percaya ternyata luar biasa ya. Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki saja. Belum lagi perempuan dan anak-anak. Apalagi ada mujizat yang dilakukan mereka. Sehingga semakin banyaklah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga pertumbuhan jemaat pada waktu itu sangat mempengaruhi cara hidup jemaat. Bagaimana cara hidup jemaat pada waktu itu? Ternyata mereka sehati dan sejiwa. Segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik mereka bersama. Mereka tidak hidup dalam kekurangan. Mereka murah hati. Apa yang ada sama mereka, baik tanah atau rumah, mereka bawa. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul dalam penjualan tanah dan rumah. Dan mereka bagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Contohnya si Yusuf ini ya, nama lainnya itu adalah Barnabas. Ternyata dia menjual ladangnya dan membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki
rasul-rasul. Ini bisa terjadi karena apa? Karena kasih kuasa Yesus Kristus, sehingga rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan mereka semuanya hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Inilah tanda-tandanya ya, ciri-cirinya bahwa kehidupan jemaat mula-mula tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi mereka memikirkan orang lain yang membutuhkan penampan, membutuhkan pertolongan. Begitupun kalau kita perhatikan di bacaan kedua Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Ini adalah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Dia mengatakannya secara umum karena kitab pengkhotbah ini bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Tapi dia sudah banyak belajar bahwa segala sesuatu adalah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena itu kewajiban setiap orang. Di Pengkhotbah 12 ayat 13. Terkhusus di Pengkhotbah 4 ayat 9-10, isinya ini mengatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang pasti mengangkat temannya yang lain, begitu ya. Tapi kalau sendiri, ya, bila jatuh, siapa yang mengangkatnya? Siapa yang menolongnya? Intinya, penting kebersamaan. Karena apa? Karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, saling menolong satu dengan yang lainnya. Ketika ada teman susah, ternyata mari untuk ditolong. Sebagai pelayan KKR, kita PI Aju, segala marilah hidup kita memiliki rasa kasih di dalam Tuhan. Bila teman pelayan KKR dalam keadaan susah, marilah ditolong. Mungkin berupa kata-kata penguatan, memotivasi, memberikan semangat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya. Betapa indahnya hidup untuk saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Ingatlah bahwa kita ini tidak sendirian, begitu ya. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan apapun di dalam kehidupan kita, ternyata ada banyak teman-teman dalam pelayan KKR terutama untuk saling mengerti, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Inilah ciri-cirinya. Kita selaku pelayan KKR hidup dalam kasih Kristus. Oleh karenanya, dari bahan renungan kita ini, bagaimana aplikasinya kepada anak-anak kita KKR? Marilah supaya kita mengajarkan kepada anak-anak KKR, kalau mereka memiliki makanan, mari diajari supaya mereka mau berbagi dengan teman yang lainnya. Ini juga menunjukkan ciri-ciri anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kebersamaan. Apalagi ya ketika kita selaku pelayan KKR membuat kreativitas, contohnya menggambar hidup bersama, atau menggambar karena masalah lingkungan, atau menggambar sesuai dengan tema dalam pelayanan kebaktian minggu. Kalau anak-anak KKR ada yang tidak memiliki cat atau krayon, di sini juga kita selaku guru atau pelayan KKR, marilah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk supaya mereka meminjamkan cat atau krayonnya kepada teman-temannya yang tidak memiliki cat atau krayon. Begitupun, marilah supaya anak-anak KKR diajak untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Contohnya ketika hidup bergotong royong ya, ternyata ini sangat luar biasa. Sampah-sampah bekas makanannya penting juga untuk dibersihkan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tentunya betapa senangnya ya hati ketika anak-anak KKR mau hidup bersama untuk saling tolong menolong. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Selamat melayani dalam minggu tanggal 29 Mei 2022. Tetap semangat selalu, kasih Kristus pasti selalu menolong kita pelayan KKR untuk melayani bagi segenap hati Tuhan di batas saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya firman-Mu ini memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, selaku pelayan KKR, untuk mampu kami Bapa memberitakan firman-Mu kepada anak-anak KKR kami dalam kasih-Mu saja. Tetaplah Tuhan menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.